Feb, Yes. gimana di sana gimana Feb? Kerja work from home atau ngantor? Ngantor. Jadinya alhamdulillah di Hong Kong situasi virus lebih terkendali. Jadinya nggak ada lockdown. Jadinya selama ini kita kerja aja. Cuma kalau misalnya mau masuk Hong Kong, emang mesti ada 2 minggu karantina ya. Ya, 14 hari ya, benar-benar. Tapi udah gitu ya biasa aja ya. Alhamdulillah sekarang di Hong Kong kasus kalau soal virus ya kasus lokalnya udah hampir nggak ada. Jadi semua kasus sudah import dari itu udah lumayan terkendali. Jadinya ya udah seperti biasa aja gitu. Kalau di dalam Hong Kong udah seperti biasa. Cuma ya kalau mau masuk Hong Kong emang masih agak susah. Protokol kesehatan tetap dijalankan ya. Iya, jadinya ya. Itu Pep, bukannya kerusuhan gimana? Udah terkendali berarti ya? Kerusuhan masih ada ya? Masih ada. Jadi ya sebenarnya sih bukan kerusuhan ya. Emang kalau ya protes demo ya kemarin. Protes demo. Jadi emang kalau misalnya dari media di luar kan kesannya itu kan yang wah heboh gitu kan. Tapi ya sebenarnya sih kalau di Hong Kong ya biasa aja, orang-orang juga udah pada biasa, udah lumrah lah gitu. Jadinya ya kita ya kerja seperti biasa. Kalau misalnya ada kerusuhan, kalau misalnya ada demo, gitu. Jadi kita jangan kalau mau ikut boleh gitu. Jadi ya kalau mau ikut boleh. Iya, mau ikut boleh. Iya. Ya emang nggak separah yang dilihat di media asing lah gitu. Jadi ya. Kehidupan biasa nggak begitu pengaruh ya sebenarnya ya. Jadi ya santai-santai aja. Iya di TV tapi ini beritanya luar biasa gitu ya. Iya sih, ya cuma ya di TV kan banyaknya kan yang disorotkan yang serem-seremnya gitu, yang damai-damainya juga banyak, jadi orang-orang santai-santai aja gitu. Gue terakhir ketemu Feby ini waktu 2014 kayaknya Pep 2014 pertengahan. Iya udah lama banget. Gue mau balik ke Pekanbaru, Feby mau naik bus Patra Jasa juga kan ya? Iya, sama-sama mau ke airport, gue juga mau ke Pekanbaru, Feby di ini ketemu itu sekarang udah 2020 aja 6 tahun ya udah lama banget ya. Dan sekarang foto lu tuh yang paling gede loh di websitenya Ten Design. Edan dong. Enggak, itu mah cuma random doang, itu mah kebetulan doang. Lu berarti sekarang nanti lu cerita lah ya sekarang di Ten Design itu siapa aja, lu cerita lu posisi lu sekarang gimana. Sip. Ini keren lah, ada anak arsitek Unpar 99 di Hong Kong. Ada lagi Pep di sana Pep, teman-teman Pep? Di kantor sekarang itu cuma yang orang Indonesia cuma ada 2, cuma ada gua satu sama satu lagi Jeff. Cuma dia bukan dari Unpar, dia kayaknya sekolah di US kalau nggak salah. Terus ada juga L anak dari udah senior banget, udah 50 lebihan umurnya. Itu dia dari kalau nggak salah dari UTS kalau nggak salah. UTS. Ya lumayan. Ini juga sukses banget L, ini oke juga tuh. Lu tapi udah 6 tahun ya Pep sana Pep? Betah Pep? Lebih dari 6 tahun dong, udah hampir 10 tahun gua di sini. Berarti kemarin tuh lu lagi balik aja ya ke Indo ya, lagi balik ke Indonesia gitu, lagi libur. Iya, lagi. Udah habis 10 tahun. Awalnya sih gue sini mau cuma setahun. Di sini terus mau pindah lagi mau ke Jepang mau gimana, cuma alhamdulillah emang kondisinya lumayan enak, lumayan betah ya. Enak ya ternyata. Iya. Nggak nyangka gue juga sebenarnya. Ternyata enak gitu. Iya. Siap Pep. Mangga dipersilakan presentasi dari Feby Loka Pratama dari Ten Design. Mangga silakan. Makasih. Jadi ini rencananya ini teman-teman saya cuma bakal presentasi bentar aja ya. Jadinya mungkin sekitar beberapa menit cuma mau memperkenalkan kantor. Udah itu saya bakal presentasi cuma 3 proyek aja. Jadinya saya lebih senang kita bisa lebih ngobrol-ngobrol lah, lebih diskusi tentang arsitektur, tentang perkembangan arsitektur di mana secara global di Indonesia gimana posisi kita sebagai desainer ruang yang terus berkembang ya, mulai dari banyak isu-isu yang mesti kita tackle, mulai dari sustainability sampai sekarang ada COVID juga, post COVID-19 ini ya. Jadinya saya cuma sebagai pembuka aja lah gitu, udah kita bisa diskusi bareng-bareng. Jadi saya udah sekitar hampir 10 tahun ini kerja di perusahaan namanya Ten Design di Hong Kong. Ten Design ini sebenarnya di-establish tahun 2010. Sekarang kita ada sekitar 200 orang arsitek dan desainer.
campur aduk, ini kita multinationality. Kita dari lebih dari 30 nationality di kantor kita. Sekarang kantor kita ada 3 design studio di Hong Kong, di headquarternya, terus ada di Edinburgh dan di Miami di US. Kita juga ada kantor di Dubai juga dan di London. Tapi itu kita buat marketing kantor, buat client relationship segala macam. Proyek kita mencakup banyak ya, mulai dari master plan, hotel, mixed use, ada universitas, tapi bread and butter kita di mixed use. Kita juga banyak proyek alhamdulillah banyak proyek di seluruh dunia, mulai dari Cina, di Middle East, di Europe, di Amerika juga ada beberapa. Alhamdulillah juga kita udah bisa menang beberapa award di internasional. Kita itu bagian dari Aegis. Aegis itu perusahaan internasional yang berbasis di Prancis, mainly di engineering, project structuring, operation services. Kita itu bagian desainnya gitu. Ya ini cuma peta ngelihat kantor kita di mana aja dan proyek-proyeknya di mana. Yang udah saya bilang barusan, kita mencakup segala skala ya, mulai dari skala besar sekali master planning sampai skala kecil, mulai dari sampai kecil. Kalau nggak salah yang paling kecil itu masjid, kalau nggak salah, di Middle East. Ini contoh proyek kita ini mulai dari master plan sampai ke arsitektur. Master plan sama arsitektur itu sangat berkaitan ya. Jadinya kadang-kadang kita ada kompetisi master plan, kita menang, kita dapat arsitekturnya, kita pilih dapat site yang paling prominent misalnya gitu. Ini salah satu beberapa proyek arsitektur kita, mulai dari Al-Sif Dubai di UAE, Ashar Al-Bari juga di Dubai. Terus ada juga Sizeman Super High Rise di China, itu kalau nggak salah itu sekitar 400 meter tingginya kalau nggak salah ya, lupa sih juga. Terus ada Great Wall Complex di Wuhan dan Blue Waters, cuma beberapa contoh doang. Di kantor juga ada bagian landscape, jadinya ya kita sebagai desainer tahu kan, landscape sama arsitektur itu benar-benar nggak bisa dipisahkan lah gitu. Jadi kalau kita desain bangunan, landscape-nya juga mesti ada dialog dari bangunannya itu. Jadi kita juga ada desain bangunan juga, landscape juga, dan juga kita juga punya bagian CG sendiri, CGI. CGI ini penting di zaman sekarang ya. Misalnya tugas kita kan untuk mengeksplor ruang gitu. Jadi nggak bisa terpisahkan dari CGI. Tim CGI juga melakukan banyak eksperimen, mulai dari VR, AR, metode-metode baru biar kita bisa bagaimana caranya mengeksplor ruang dan juga mempresentasikannya ke klien. Sustainable research tentunya ya. Sekarang itu sustainable research itu benar-benar penting di ruang lingkup kita. Jadinya ya kita udah tahu kan, kita sekarang dalam krisis iklim yang mungkin kalau kita nggak bertindak sekarang, mungkin 30 tahun, 20 tahun ke depan, anak-anak cucu-cucu kita bakalan tinggal di bumi yang benar-benar berbeda sampai sekarang. Jadi kita sebagai arsitek, sebagai desainer mesti ikut untuk memperbarui lah sikap kita terhadap bumi yang satu-satunya ini gitu. Sekarang saya mau presentasi proyek. Saya cuma mau presentasi 3 proyek, mulai dari kompetisi sampai dibangun. Kebetulan ketiga proyek ini sekarang lagi under construction, jadinya maaf, jadinya saya cuma punya beberapa foto konstruksi doang gitu. Ya, yang pertama ini Wafa International Sea Coast Garden. Ini kompetisi yang kita menang tahun 2017. Sekarang kita lagi hampir finish di stage design development. Insya Allah bentar lagi mau mulai groundbreaking.
Ini master plan yang lumayan gede. Site-nya sekitar 70.000 square meter, GFA-nya 700 hampir 800.000 square meter. Tower yang paling tinggi itu hampir 200 meter. Functionnya mixed use, ada retail, office, hotel, residential. Insya Allah beres konstruksi tahun 2022. Nah, ini perspektifnya. Jadinya proyek ini tergabung tiga site, tiga site yang semuanya mesti disambung secara sirkulasi. Ini master plan. So 3 site, tiap site ada 3 sampai 2 tower, 1 office tower dan 2 residential. Site yang paling utara 1 office tower dan hotel dan 1 residential. Ya. Nah, ini uniknya proyek ini sebenarnya bangunan yang di depan Zhuhai CEC Phase 1 itu juga didesain sama kantor juga, sama tim desain. Itu udah dibangun sekarang. Zhuhai CEC Phase 2 juga didesain sama kantor. Itu sekarang udah lagi masuk ke Didi. Dan International Post yang di sebelah kiri itu juga bangunan kantor juga. Saya juga alhamdulillah ikut terlibat dalam desain di International Post. Sekarang itu udah groundbreaking. Jadi waktu kita mulai kompetisi ini kita udah tahu kondisi site kayak gimana, aksesnya kayak gimana. Jadinya pengetahuan kita terhadap site sudah lumayan bagus lah dibanding yang lainnya. Dari site kita mulai yang pertama mengidentifikasi di mana urban realm yang bisa kita olah. Dari sana kita mulai memposisikan tower yang paling utama. Di sini kita ada Center Plaza Gateway, site nomor 2. Udah gitu kita mulai masuk ke desain detail. Dan semua desain detail ini ada kalau kita ngomong detail desain ya, itu kan pasti kebanyakan yang kita ada atrium. Atrium ini semuanya mesti dikoneksi dari 3 site ini. Jadi semua site ini semuanya bakalan ada koneksinya gitu. Ini semuanya. Nah, udah gitu kita masuk ke peletakan lokasi residential tower. Di site ini ada yang namanya urban grid. Urban grid itu semuanya mesti paralel sama jalan. Tapi kalau kita lihat mulai dari segi view dan dari segi pergerakan angin, ada baiknya kita memutar tower residential ini 45 derajat. Jadi kita putar biar view-nya maksimum terhadap laut dan juga ventilasinya lebih oke lah. Sudah dari simple basic itu kita ada WindForce tadi, ini untuk sekadar buat meyakinkan bahwa desain kita bekerja dalam segi cross ventilation. Ini section potongan, cuma pengen lihat gimana cara skyline itu penting ya dari proyek yang kita kerjain, terutama master plan. Habisnya yang paling kita tidak ingin lakukan itu untuk membuat wall effect. Wall effect itu di mana semua bangunan semuanya sama tingginya, itu bakalan posisinya terhadap kota, terhadap urban kurang lebih bagus. Jadi kita selalu ingin ada dynamic skyline biar hierarki bangunannya lebih jelas dari desain. Nah, ini plan 3 mall. Kita coba untuk bikin tema yang berbeda-beda di mall itu. Di mall ini mulai yang dari paling kiri itu kita mall itu lebih mall in the park, lebih kayak family mall. Yang di tengah itu prestigious mall, itu lebih mulai mall yang lebih luxurious. Sama yang paling kanan itu Skywalk Market Street. Jadi itu mall terbuka yang isinya tuh lebih ke restoran, ke bar, tempat nongkrong. Ya, ini analisa bangunan kita mulai dari mall.
yang ini mall yang family mall. Yang penting dari family ini ada koneksi di MTR. Jadinya main atriumnya kita turunkan satu ke basement. Jadi bisa ada langsung koneksi dari MTR ke mall kita. Ini sebenarnya mallnya nggak begitu gede ya. Jadinya satu atrium juga cukup gitu. Jadi satu atrium, satu loop dengan Sunken Plaza yang bisa langsung masuk ke MTR. Ini ya mall. Dari section kita bisa lihat bahwa Sunken Plaza ini bagian, jadinya kita pengen mendesain satu ruang yang wow, yang impresif. Kita masukannya di atrium ini. Jadi atrium ini bakalan sekitar tiga lantai. Terus kita juga desain inginnya itu bahwa family lebih relaksasi, lebih green, lebih landscapey. Jadi rasanya tuh kayak winter garden. Ini jalan ke atas, ya. Yang dari 3 mall ini kita di atasnya, di atap itu ada satu kanopi yang kalau lihat di section ya, ini kanopi yang semuanya connecting 3 mall ini gitu. Jadinya orang-orang dari di atap ini bisa jalan dari satu ujung ke ujung yang lain. Jadi ya, iya. Ini mall yang di tengah lebih setnya lumayan kecil dan pertandingan juga lebih simple. Cuma indoor atrium di mana orang-orang bisa dipakai buat promotional space segala macam. Ini atrium yang bisa dari sisi jalan. Ini interior atriumnya. Kita coba biar ruangnya lebih playful. Kita desain ceilingnya jadi semacam kayak modern chandelier. Jadi kita ini lightingnya bisa kita gantung dari ceiling yang masuk ke dalam ruang. Ini lebih dinamis ruangnya. Ini yang lebih baru ya, jadinya outdoor street mall. Jadi semua mall jadinya kita ada satu aksis yang outdoor, cuma ada kanopi di atasnya. Jadinya orang-orang terlindungi dari hujan, tapi juga terekspos dari elemen-elemen luar. Jadinya atmosfer di mallnya lebih santai, lebih nggak beda, lebih unik gitu. Ini sectionnya. Ini kalau kita masuk dari jalan, kita bisa lihat kanopinya di atas flowing. Terus di soffit kanopi, di langit-langit kanopinya kita bisa we can use for like projection screen, kalau nggak LED screen. Jadinya atmosfer di mall ini lebih animated. Ini perspektifnya master plan. Yang proyek ini masih, sayangnya saya belum dapat foto-foto konstruksinya. Misalnya emang masih DD ya. Jadinya ya mudah-mudahan mungkin awal tahun depan kita baru mulai groundbreaking. Ini yang kedua, ini Hanshin Mixi World. Ini salah satu contoh proyek yang kita dapat. Ini master plan proyek sangat besar. Sekarang salah satu fasenya sedang dibangun, dan fase yang lain sudah beres dibangun. Site-nya lumayan besar, 600.000 square meter, GFA-nya hampir 2,5 juta square meter. Fungsinya of course mixed use ya, ada retail, ada office, ada hotel. Phase 2 construction completion 2022. Jadinya ya construction completion ini bukan semuanya beres 2022, cuma sebagian doang. Cuma lumayan besar. Ntar saya lihat. Jadi ini konsepnya ini interaksi antara sungai
dan gunung. Jadinya di sebelah utara site ada sungai, dan sebelah selatan site ada gunung. Kita coba interaksi, bikin semacam central garden yang distribusi fungsinya semuanya dari sana. Ini master plan, jadinya sebelah utara ada gunung, ada sungai, sebelah selatan nggak kelihatan di sini ada gunung. Di tengah-tengah kita bikin ada square, ada kotak ini. Ini menghubungi 4 tower utama di seluruh master plan, yang fungsinya office, tingginya sekitar 200 meter. Di tengah-tengah ada government green belt. Government green belt kita bakal kita naikkan 1 level. Jadinya kita bisa bikin jembatan-jembatan yang menghubungi 4 site paling besar ini. Ini perspektif. Ini kotak yang di tengah ini tuh fungsinya urban gallery. Jadinya orang-orang bisa jalan di ini, lumayan besar, mungkin sekitar 12 sampai 18 meter deep. Itu jadi dalamnya tuh nggak cuma sirkulasi doang, kita bisa bikin kios, bisa bikin galeri, tapi ini public space yang sangat penting buat development ini. Terus di tengah-tengah ada green belt yang kita lift kita angkat satu level. Jadinya semua mobil itu masuk di level 1 dan orang-orang itu semuanya naik ke level 2. Jadi orang-orang itu semuanya bisa jalan-jalan di keempat site ini tanpa harus turun ke level 1 dan berinteraksi sama kendaraan ini. Kalau kita level 2 itu kayak secondary ground level. Ini diagram untuk menjelaskan konsep. Membawa sungai, membawa mountain dari selatan, terus bikin urban realm di tengah-tengah site, terus koneksinya. Ini denah lantai pertama. Jadinya ini proyek benar-benar kompleks. Dari segi retail juga ada beberapa jenis retail, mulai dari mall di sisi kanan bawah sampai street retail di atas, dan ada juga yang namanya National Pavilion. Jadinya ini tuh saatnya di Hengqin di Cina. Rencananya tuh daerah ini bakalan daerah duty free baru. Jadinya pemerintah sana pengen bikin, ini ada International Pavilion yang bisa di rent sama different countries. Ini mereka bisa bikin galeri, kalau nggak pamerkan segala macam buat promosi negaranya mereka gitu. Ini tipologi dari retail. Jadinya retail arsitektur susah ya, jadinya semakin kita belajar semakin banyak layernya gitu. Dari sini kita bisa lihat banyak jenis retail, mulai dari mall, mulai dari duty free shopping mall. Itu beda kebutuhannya dari mall biasa sampai entertainment, street retail segala macam. Ini kita bisa explore dari kita waktu bikin proyek ini, kita explore banyak tipologi retail. Ini kita juga belajar banyak dari proyek ini. Potongan. Ini perspektif kalau kita lihat dari segi dari utara, dari sungai. Ini di tengah-tengah salah satu street retail. Jadinya koneksinya ini dari level 2. Ini level 2, di bawah level 1 dan di bawah lagi basement. Jadinya kita bakalan bikin bridges space yang high porosity. Jadinya orang-orang itu kalau kita lihat itu susah untuk membedakan level 1, level 2 dan basement. Semuanya space-nya berinteraksi antara banyak level. Ini perspektif dari satu mall. Section dari section juga kita bisa lihat ya, jadinya waktu kita desain tuh kita nggak coba bikin dan lantai 1
di lantai 2 basement segala macam, enggak, cuma kita pengen space-nya seamlessly integrated. Jadi mulai dari level 1, level 2 basement, orang-orang bisa connect, bisa jalan seamlessly. Jadinya ruangnya itu nggak lebih dinamis, nggak statis. Nah, dari master plan yang besar ini kita mulai masuk ke satu phase 2. Jadi ini yang master plan saya omongin. Phase 1 itu yang paling ujung di kanan atas. Mungkin lihat, mudah-mudahan bisa lihat mouse saya. Waktu kita mulai desain ini, udah ada satu firm arsitektur lain yang desain bangunan phase 1. Kita diminta untuk bikin fasadnya, tapi sayangnya waktu itu terlambat. Jadinya ya mereka sudah proyek, udah masuk konstruksi, jadinya ya nggak apa-apa lah. Jadi kita masuk ke phase 2. Phase 2 ini terdiri dari 4 tower, 1 office tower dan 3 service apartment tower, dan juga retail. Mulai dari banyaknya ini street retail dari level 2 yang masuk yang nyambung ke government greenbelt, level 1 dan juga basement. Ini distribusi fungsi. Jadi tiap kali kita memulai proyek, kita pasti study brief study ya. Dari sana, kita tahu segimana besar sih bangunan kita. Nah, ini tuh initial study-nya gitu. Ini tower, ini perspektif dari ground level. Ini aerial perspektif. Kalau teman-teman bisa lihat, desainnya agak berubah ya, dari sejak kompetisi master plan sampai sekarang desainnya berubah. Itu unavoidable. Habisnya jangka waktu proyek dari mulai kita kompetisi sampai kita menang kompetisi sampai sekarang itu sangat panjang. Ini posisi kita menang kalau nggak salah tahun 2017 juga, nggak salah, sekitar ya 4 tahun yang lalu. Ya 4 tahun yang laluan. Dari jangka 4 tahun lalu itu banyak yang berubah, mulai dari brief, mulai dari bisnis strateginya klien berubah, mulai dari peraturannya berubah. Jadinya kita mesti terus evolve desainnya, jadinya jarang banget ya kita menang kompetisi terus kita bangun sama itu ada, cuma nggak begitu banyak. Habisnya semuanya berubah. Jadinya mungkin yang sebagai desainer, sebagai arsitek, menurut saya yang paling penting itu adaptability. Jadi kita mesti adapt market yang terus evolving, kondisi dari government juga terus evolving, dan juga segi bangunan yang mesti terus berubah gitu. Ini denah mulai dari B2 ke B1, ada event plaza, go up sampai L1 dan L2. Ini semuanya terintegrasi, nggak ada yang dari sama void sama atrium. Jadinya nggak cuma lantai 1, lantai 2, lantai 3, cuma semuanya space-nya lebih berdialog di berbagai macam level. Ini perspektif. Nah, kalau kita lihat juga sini tiba-tiba arsitekturnya lebih simple. Itu juga berubah juga. Biasanya kalau kita habis kompetisi itu biasanya kita bikin image yang lebih wow buat attract klien dan juga attract government. Tapi setelah kita menang, ada proses rasionalisasi dari segi budget, dari segi struktur segala macam, jadinya lebih ke buildable. Ini dari salah satu entrance-nya. Tapi jadinya desain evolve, berubah, tapi kita tetap pengen retain the spirit yang kita bikin sejak kompetisi. Ini perspektif dari basement B1. Ada jadinya sebelah kiri ada amphitheater,
Terus tiap di Grand Atrium ini kita pengen ada satu yang form yang lebih iconic. Jadi makanya di sini ada retail yang sampai 4 lantai ini buat anchor. Ini fasad study, tentunya kita mesti bikin buat masuk ke DD, buat EPD, biar kita tahu performance fasilitas kayak gimana sih gitu. Kita kan waktu di sini kita bikin fins buat reduce heat gain, bikin building lebih perform better. Tapi masuk ke DD kita mesti investigasi fins sebesar apa sih gitu, biar semuanya balance mulai dari performance sampai ke budget. Ini landscape diagram dan ini foto konstruksinya. Jadinya sekarang ini yang terakhir kita terima mungkin sekitar sebulan yang lalu. Jadi bisa dilihat di sini semuanya sudah mulai terbangun. Belum beres sih. Basement, substructure semuanya udah beres. Tower sekarang sudah mulai naik. Mungkin top up tower mungkin pertengahan tahun depan kayaknya ya. Mudah-mudahan. Ini bisa kita lihat dari perspektif dari DD sampai konstruksi. Ini agak-agak kebalik. Jadinya kalau yang di perspektif sungainya sebelah kiri, kalau yang ini sebelah kanan. Jadinya ya tower yang paling tinggi itu masih 3 lantai. Mudah-mudahan bisa beres, bisa top up pertengahan tahun depan. Yang lainnya sudah mulai terbangun. Basement sudah terbangun, Ini phase 2. Phase 3-nya ini selanjutnya kalau ini udah beres tahun 2021-2022an, phase 3-nya itu 3 tower yang sebelah sini. Dan itu phase 4-nya kalau nggak salah itu masuk ke government green belt kalau nggak salah. Case study 3 itu China Israel Business Park. Ini juga kompetisi juga, jadinya kalau proyek kita di China kebanyakan kompetisi. Jadinya kalau di China itu kalau developer mau bikin public building melebihi, saya lupa ya, melebihi sebesar apa, lupa besarnya berapa, itu mesti lewat kompetisi public competition, open competition. Kadang-kadang open competition, kadang-kadang close competition. Yang ini kita dapatnya close competition, tapi semuanya jadinya faculty itu hampir semuanya itu menang dari kompetisi. Ini China Israel Industrial Creative Center. Ini joint venture antara China dan Israel. Jadinya ceritanya tuh China mereka di Zhuhai mau bikin semacam international business city. Jadi mereka dari mungkin ada yang pernah dengar ya, mereka bikin kayak inisiatif the Belt Silk Road itu mau bikin lagi. Jadinya mereka bikin di Shanghai mau bikin ada jadinya banyak pemerintah asing yang invest di daerah di Cina yang itu sama Israel di daerah Zhuhai. Maaf ya ini kalau kedengeran nih anak saya lagi nangis. Ya, ini tuh mainly office, tapi menarik. Habisnya kita bisa study beberapa banyak typology office, mulai dari office for sale, office for lease, garden office, low rise office, sampai ke fungsi-fungsi supportingnya, mulai dari retail dan ada service apartment. Dan juga yang menarik ini di ujung ini di pojok ini ada yang namanya active house. Active house itu bakalan kayak office percontohan yang zero net, yang benar-benar sustainable, zero carbon net, sorry. Ini denahnya. Jadinya konsepnya di sini itu kita pengen bikin bangunan yang tingginya itu di perimeter doang, di luar. Yang di tengah semuanya itu low rise. Jadinya bikin kayak village feeling, lebih ke intimate spaces.
dari segi ini juga kita bisa isolasi car circulation itu cuma di luar side doang. Jadi di dalamnya ini benar-benar yang pedestrian. Ini perspektif dari sini. Maaf ya sebentar ya, kayaknya sebentar. Maaf barusan ininya powernya belum kecolok. Jadinya yang towernya semuanya di perimeter dan semua tower ini bakalan terhubung sama canopy. Jadi orang-orang bisa jalan dari satu ujung ke ujung lain tanpa kena hujan. Ini salah satu perspektif dari bawah canopy-nya. Jadi canopy-nya itu kita buat kantor ini semuanya mesti benar-benar mesti efisien. Jadi kita nggak bisa bermain banyak dari segi bentuk di kantornya, semuanya mesti yang box, kotak, efisien. Tapi kita bisa bermain banyak di kanopinya. Jadi kanopinya kita pengen bikin yang lebih kontras dari bangunannya, lebih fluid, lebih ya. Ini 2 tower, for sale tower. Jadinya terus di atasnya di crown kita pengen bikin kayak ada lantern, jadinya lebih ikonik. Jadi ada semacam kayak ya. Ini towernya kita di atas kita cut bikin teras dan crownnya kita cantilever up, jadinya bisa di sorot pakai lampu di malam hari. Di sini juga ini banyak typology-nya. Jadi ini tuh tower for sale. Jadinya rencananya kliennya dari bisnis tadinya mereka bakalan jual kantor-kantor ini per lantai. Jadinya kalau kita lihat sini kita doubling dari core-nya ya. Kalau misalnya kalau ada yang tahu soal core, ya ini doubling. Jadinya sebenarnya itu dua bangunan yang kita stick jadi satu. Jadi kalau kita bisa lihat sebenarnya sih kita nggak perlu kayak escape staircase sebanyak ini, cuma kita gabungin 2 bangunan, jadi kita mesti bikin like 4 escape staircase. Nggak begitu efisien, tapi gara-gara side-nya yang lumayan tight, lumayan dense, ya kita mesti bikin kayak gini. Ini yang single tenant, ini yang di atas yang kita cut buat bikin balkoni. Dan ini salah satu tipologi office yang lain, ini tuh buat for lease. Ini kalau buat for lease itu klien bakalan di lease, disewain kantor-kantornya. Ini lebih gampang di desainnya. Misalnya ini kayak tipikal kantor yang biasa kita desain lah gitu. Dan ini garden office. Garden office ini bakal mereka jual. Jadinya kita mesti desain bagaimana caranya klien bisa menjual garden office ini mulai dari 1 lantai, 2 lantai, kalau nggak seluruh bangunan dijual. Mesti ada courtyard sendiri, mulai dari escape, fire safety segala macam itu mesti diperhitungkan biar itu berfungsi sebagai bangunan yang mandiri. Nah ini tuh active house. Active house ini didesain sebagai bangunan yang percontohan, yang mereka pengen ini benar-benar sustainable, mulai like zero carbon net. Jadinya ini tuh waktu kita desainnya ini agak-agak susah. Misalnya kita mesti ngecek semuanya mulai dari heat gain, mulai dari wind flow segala macam, biar fasadnya lebih performance-nya terhadap lingkungan lebih baik. Dan juga kita juga mesti menghitung area berapa besar area yang kita bisa bikin buat PV panels, photovoltaik, cahaya matahari, listrik dari cahaya matahari biar bisa menghidupi bangunan ini. Jadinya pakainya benar-benar yang zero carbon net. Nah, ini plan, ini perspektif di bawah kanopinya juga. Ini perspektif keseluruhan. Jadinya di pojok ini pengennya nih
begitu orang melihat development ini, yang pertama kali dilihat tuh ini si Active House, benar-benar yang ikonik gitu. Ini perspektif aerial, dan ini sekarang construction fotonya. Jadi ini lumayan seru ya. Jadinya waktu pertama kali kita desain ini, awalnya klien bilang oke, kita bakalan bangun ini secara berfase. Ada 2 fase. Fase pertama itu cuma yang di pojok kiri atas. Tapi setelah kita mulai masuk SD, schematic design segala macam, klien tiba-tiba bilang, oh kita bakalan bangun semuanya sekaligus. Wah, langsung kan heboh tuh. Jadinya sekarang ini lagi dibangun sekaligus. Mudah-mudahan beres sekitar 2 tahunan lagi. Bangunannya mungkin top up mungkin awal 2021 mungkin. Jadinya ya mudah-mudahan lancar lah. Ya, makasih. Bentar. Maaf banget ya, masalahnya ini. Maaf banget, misalnya ini saya di rumah jadinya banyak ini. Ya, presentasinya segitu aja. Mudah-mudahan nggak membosankan. Saat ini saya cuma bisa presentasi 3 proyek doang. Mungkin di ke depan kalau misalnya ada ini, proyek ini sebenarnya udah agak lama ya. Jadi 3 proyek ini kita menangnya sekitar 4 tahun yang lalu. Ini mudah-mudahan kalau misalnya ada kesempatan ngobrolin proyek lagi, mungkin bisa ngobrolin yang lebih baru. Misalnya sekarang banyak proyek-proyek yang masih confidential, jadinya nggak bisa saya obrolin. Gitu. Siap, nuhun Pep. Ya, mangga. Maaf ini kalau misalnya agak gagap, misalnya jarang-jarang presentasi pakai bahasa Indonesia. Edan dong.